Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Saat malam hari, ketika kita menggunakan mobil dan menghidupkan lampunya, kita bisa memperhatikan cahaya lampu mobil tersebut merambat lurus searah dengan sumber cahayanya. Di waktu lain, sesaat setelah hujan, terkadang kita bisa melihat cahaya warna-warni di langit yang disebut dengan pelangi. Nah, kira-kira bagaimana ya proses pelangi terbentuk? Kita akan mempelajari gejala-gejala cahaya tersebut di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang gelombang cahaya. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, cahaya merupakan salah satu energi berbentuk gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Gelombang cahaya ini tidak membutuhkan medium untuk merambat sehingga cahaya dapat merambat dalam ruang hampa udara. Itulah mengapa cahaya matahari dapat sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa udara di luar angkasa dengan kecepatan 300 juta meter per sekon. Sebagai gelombang elektromagnetik, cahaya memiliki sifat-sifat berikut. Pertama, cahaya dapat dipantulkan atau refleksi, dapat dibiaskan, refraksi, mengalami perpaduan atau interferensi, mengalami pelenturan, difraksi, dapat diuraikan, dispersi, dan mengalami pengutuban atau polarisasi. Jadi, inilah 6 sifat-sifat cahaya yang akan kita bahas dalam video kali ini. Refleksi, refraksi, interferensi, difraksi, dispersi, dan polarisasi. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pemantulan cahaya atau refleksi. Pemantulan cahaya merupakan pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Proses pemantulan cahaya mengikuti hukum pemantulan yaitu sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Sifat kedua, pembiasan cahaya atau refraksi. Pembiasan cahaya adalah pembelokan arah rambatan cahaya karena melewati bidang batas dua medium rambatan yang berbeda. Proses pembiasan cahaya mengikuti hukum pembiasan yang dinyatakan oleh Willebrord Snellius, seorang ahli fisika berkebangsaan Belanda. Snellius mengemukakan hukum pembiasan sebagai berikut: sinar datang garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar, perbandingan antara sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah konstan. Hukum kedua Snellius tadi dapat kita tuliskan dalam persamaan berikut: sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan N2 per N1 sama dengan N21, N1 V1 sama dengan N2 V2, N1 lambda 1 sama dengan N2 lambda 2 dengan theta 1 sudut datang, theta 2 sudut bias, N1 N2 indeks bias medium, V1 V2 cepat rambat gelombang cahaya dalam meter per sekon, lambda 1 lambda 2 panjang gelombang cahaya dalam meter. Menurut Snellius, saat cahaya dibiaskan pada medium yang berbeda kerapatan, maka yang akan terjadi adalah sinar yang datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Sinar yang datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Ingat ya, renggang ke rapat mendekat, rapat ke renggang menjauh. Sedangkan sinar datang yang tegak lurus bidang batas tidak dibiaskan, tetapi diteruskan. Sifat cahaya berikutnya, interferensi. Interferensi cahaya adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya yang koheren, memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama, sedangkan beda fasenya tetap. Interferensi terdiri dari dua jenis. Pertama, interferensi maksimum atau konstruktif, yaitu interferensi yang saling menguatkan. Sifat-sifat interferensi ini adalah menghasilkan pola terang, terjadi jika gelombang sefase atau beda fasenya 0 derajat atau bilangan bulat kelipatan 360 derajat. Interferensi kedua, interferensi minimum atau destruktif, artinya interferensi ini saling melemahkan. Interferensi ini menghasilkan pola gelap, terjadi jika gelombang berbeda fase 180 derajat atau bilangan ganjil kali 180 derajat.
Ada beberapa percobaan untuk menyelidiki pola interferensi cahaya. Pertama, percobaan Thomas Young atau Fresnel untuk menguji interferensi celah ganda. Dalam percobaannya, Thomas Young memperagakan satu sumber cahaya yang menerangi dua celah sejajar yang terpisah dengan jarak d, sehingga menghasilkan dua cahaya koheren dengan sudut deviasi theta. Pola interferensi diamati pada layar yang berjarak L dari celah dan memiliki pola teratur, yaitu pola terang untuk hasil interferensi maksimum dan pola gelap untuk hasil interferensi minimum. Pada bagian tengah layar terdapat terang pusat. Jarak terang pusat ke terang atau gelap ke N dilambangkan dengan YN. Dari percobaan celah ganda tersebut, kita bisa menghitung besaran-besaran berikut. Pada pola terang berlaku persamaan d sin theta sama dengan n lambda atau dyn per L sama dengan n lambda. Bilangan n menyatakan orde atau nomor terang dengan ketentuan 0 untuk terang pusat, 1 terang ke 1, dan seterusnya. Sedangkan pada pola gelap berlaku persamaan d sin theta sama dengan n kurang 1/2 dikali lambda atau dyn per L sama dengan n kurang 1/2 dikali lambda. Bilangan n menyatakan orde atau nomor gelap dimulai dengan gelap ke-1, n sama dengan 1, gelap kedua, n sama dengan 2, dan seterusnya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, besaran-besaran untuk persamaan interferensi celah ganda ini adalah d merupakan jarak celah dalam meter, theta sudut deviasi, n orde interferensi, lambda panjang gelombang satuannya meter, L jarak celah ke layar satuannya juga meter, dan YN adalah jarak terang pusat ke terang atau gelap ke N dalam satuan meter. Percobaan pola interferensi kedua yaitu interferensi pada lapisan tipis. Peristiwa interferensi pada lapisan tipis dapat kita amati pada gelembung air sabun yang terkena sinar matahari atau lapisan tipis minyak tanah yang tumpah di atas air sehingga menghasilkan warna-warna cahaya tertentu. Pola interferensi pada lapisan tipis terjadi ketika suatu sinar dengan sudut datang I menuju lapisan tipis dengan ketebalan D dan indeks bias N, sehingga sinar mengalami pemantulan dan pembiasan dengan sudut bias R hingga pola warna-warna cahaya dapat kita lihat. Adanya perbedaan panjang lintasan optik dan perubahan fase sinar pantul tadi menyebabkan terjadinya interferensi maksimum dan minimum. Pada interferensi maksimum atau pola terang berlaku persamaan 2ND cos R sama dengan M kurang 1/2 dikali lambda. Sedangkan pada interferensi minimum atau pola gelap berlaku 2ND cos R sama dengan M lambda, dengan D ketebalan lapisan tipis satuannya meter, R sudut bias, N indeks bias lapisan tipis, lambda panjang gelombang cahaya di udara dalam satuan meter, lambda 0 panjang gelombang cahaya dalam lapisan tipis satuannya meter, dan M orde interferensi. Dan percobaan pola interferensi terakhir yaitu interferensi cincin Newton. Cincin Newton merupakan garis-garis lingkaran gelap yang dihasilkan dari peristiwa interferensi cahaya oleh pemantulan dua bidang berbeda, yaitu lensa plan konveks dan kaca plan paralel. Pola interferensi cincin Newton ini terjadi jika cahaya datang dalam arah tegak lurus pada sistem optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung datar atau plan konveks dengan jari-jari R besar yang diletakkan di atas kaca plan paralel, menghasilkan pola garis lingkaran gelap dan terang berjari-jari R kecil dan memiliki ketebalan lapisan udara D di antara permukaan kaca dan lensa. Persamaan yang dihasilkan dari pola interferensi cincin Newton tersebut adalah untuk pola lingkaran terang nr² sama dengan M kurang 1/2 dikali lambda R, pola lingkaran gelap nr² sama dengan M lambda R, dan untuk menghitung ketebalan lapisan udara antara permukaan kaca dan lensa pada pola terang D sama dengan M kurang 1/2 dikali lambda per 2, pada pola gelap D sama dengan M dikali lambda per 2,
dengan D adalah ketebalan udara, R kecil jari-jari cincin, keduanya dalam satuan meter, N indeks bias lensa plan konveks, lambda panjang gelombang cahaya satuannya meter, M orde interferensi, dan R besar merupakan jari-jari lensa dalam satuan meter. Karakteristik cahaya berikutnya difraksi. Difraksi cahaya adalah peristiwa pelenturan atau pembelokan arah rambat cahaya apabila melewati celah sempit atau kisi sehingga gelombang cahaya tampak melebar pada tepi celah. Pada difraksi juga terjadi interferensi sehingga terbentuk garis gelap dan terang pada layar. Berdasarkan medium atau celah yang dilewatinya, difraksi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Pertama, difraksi celah tunggal. Pada difraksi celah tunggal, sebuah cahaya datang dengan panjang gelombang lambda, memasuki celah tunggal dengan lebar D, mengalami pelenturan gelombang dan membentuk sudut deviasi theta. Cahaya yang masuk jatuh tepat di layar sehingga membentuk pola gelap dan terang. Jarak antara celah dan layar dilambangkan dengan L dan jarak terang pusat ke terang atau gelap ke N adalah YN. Sehingga kita bisa menghitung besaran pada difraksi ini. Untuk pola gelap berlaku persamaan D sin theta sama dengan N lambda atau DYN per L sama dengan N lambda. Dengan N menyatakan orde atau nomor pola gelap, sedangkan pada pola terang berlaku persamaan D sin theta sama dengan N kurang 1/2 dikali lambda atau DYN per L sama dengan N kurang 1/2 dikali lambda, dengan N adalah orde atau nomor pola terang. Semua besaran pada persamaan difraksi celah tunggal ini sama dengan besaran interferensi celah ganda pada pembahasan sebelumnya ya. Hanya saja rumus untuk pola terang dan pola gelapnya dibalik. Mengapa demikian? Pada difraksi celah tunggal, tampak bahwa pita terang pusat lebih lebar daripada lebar celah. Pita terang lainnya makin sempit ketika makin jauh dari terang pusat. Tetapi lebar pita gelap hampir tetap. Karena itulah jika D sin theta sama dengan N lambda, maka yang terjadi pada difraksi celah tunggal adalah interferensi minimum atau pita gelap. Jenis difraksi kedua yaitu difraksi kisi. Kisi adalah penghalang yang memiliki celah yang sangat banyak dengan ukuran lebar celah dan jarak antar celah yang sama besar. Seberkas cahaya yang dilewatkan melalui kisi menghasilkan pita terang yang lebih tajam dibandingkan interferensi celah ganda dan difraksi celah tunggal. Beberapa persamaan yang dapat kita gunakan untuk mencari besaran pada difraksi kisi adalah: pertama, kita bisa menghitung tetapan kisi atau jarak antar celah D dengan persamaan D sama dengan 1/N, N menyatakan jumlah garis per sentimeter. Berikutnya, persamaan untuk menghitung besaran pada pola terang dan pola gelap, di mana persamaannya sama dengan persamaan pada interferensi celah ganda. Pada pola terang berlaku persamaan D sin theta sama dengan DYN per L sama dengan N lambda. Dan pada pola gelap berlaku D sin theta sama dengan DYN per L sama dengan N dikurang 1/2 dikali lambda. Dan jenis difraksi yang terakhir yaitu difraksi daya urai pada alat optik. Daya urai alat optik merupakan kemampuan alat optik untuk menghasilkan bayangan yang terpisah dari dua benda yang berdekatan. Apabila suatu alat optik memiliki diameter diafragma D, maka dua sumber cahaya S1 dan S2 masih dapat dipisahkan secara tepat pada layar membentuk bayangan S1 aksen dan S2 aksen dengan daya urai dm aksen. Perpotongan dua cahaya tersebut pada diafragma lensa akan membentuk sudut pemisah atau sudut resolusi minimum θm dan jarak benda dari lensa adalah L. Nah, untuk menghitung daya urai pada alat optik ini, kita bisa menggunakan persamaan berikut. dm sama dengan 1,22 lambda L per D, dan untuk menghitung sudut resolusi minimumnya adalah θm sama dengan 1,22 lambda per D. Dengan L merupakan jarak benda dari lensa dan D adalah diameter bukaan alat optik, keduanya dalam satuan meter. Sampai di sini teman-teman bisa memahaminya ya.
Selanjutnya, kita akan membahas sifat cahaya kelima, yaitu dispersi. Dispersi cahaya adalah proses penguraian cahaya putih atau polikromatik menjadi cahaya berwarna-warni atau monokromatik. Dispersi terjadi ketika cahaya melewati medium dengan indeks bias berbeda. Pada gambar berikut, bisa kita lihat bahwa cahaya putih yang melalui prisma diuraikan menjadi spektrum warna, yaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya cahaya putih tersebut merupakan gabungan dari ketujuh warna tadi, disebut cahaya polikromatis. Sedangkan cahaya yang hanya terdiri dari satu warna disebut cahaya monokromatis. Pada peristiwa dispersi cahaya oleh prisma, terbentuk sudut dispersi yang merupakan lebar spektrum yang ditimbulkan oleh prisma yang besarnya bergantung pada selisih antara sudut deviasi warna ungu dan warna merah. Besarnya sudut dispersi ini dapat kita hitung dengan persamaan Pi sama dengan Nu kurang Nm dikali beta. Dengan Pi merupakan sudut dispersi, Nu indeks bias cahaya ungu, Nm indeks bias cahaya merah, dan beta adalah sudut puncak atau sudut pembias prisma. Dan sifat cahaya yang terakhir adalah polarisasi. Polarisasi cahaya adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang cahaya. Cahaya dapat terpolarisasi karena peristiwa berikut: pemantulan, pembiasan dan pemantulan, pembiasan ganda atau bias kembar, absorpsi selektif, hamburan. Dan beginilah ilustrasi jalannya polarisasi cahaya. Dalam polarisasi cahaya, kita bisa menentukan intensitas cahaya yang ditransmisikan menggunakan dua buah polaroid. Polaroid pertama disebut polarisator yang berfungsi melewatkan sinar terpolarisasi dengan arah getar sesuai dengan sumbu mudah P1. Polaroid kedua disebut analisator yang berfungsi menganalisis sinar yang dilewatkan oleh polarisator. Apabila analisator diputar, maka pada saat sumbu mudahnya P2 sejajar dengan sumbu mudah polarisator P1 akan terlihat sinar paling terang. Selanjutnya, sinar meredup dan akan tampak gelap pada saat P1 dan P2 saling tegak lurus. Jika sudut yang terbentuk antara P1 dan P2 adalah θ, maka intensitas cahaya yang dilewatkan analisator adalah I2 sama dengan I1 cos kuadrat θ sama dengan 1/2 I0 cos kuadrat θ. Dengan I0 intensitas cahaya mula-mula, I1 intensitas cahaya terpolarisasi keluar dari polarisator, dan I2 intensitas cahaya terpolarisasi keluar dari analisator, ketiganya dalam satuan watt per meter kuadrat. Nah teman-teman, itulah tadi keseluruhan pembahasan kita tentang sifat-sifat cahaya, yaitu pemantulan refleksi, pembiasan refraksi, perpaduan interferensi, pelenturan difraksi, penguraian dispersi, dan pengutuban polarisasi. Teman-teman bisa memahaminya ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diketahui panjang gelombang datang pada interferensi celah ganda yang sebesar 7.500 angstrom yang kita konversikan ke meter menjadi 7,5 kali 10 pangkat min 7 meter, lebar celah 0,2 mm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter, jarak celah ke layar 1 meter, dan jarak terang pusat ke terang paling pinggir 7,5 cm, artinya YN sama dengan 7,5 cm sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya jumlah garis terang pada layar atau N. Nah, kita tahu persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan soal pola terang pada interferensi celah ganda adalah DYN per L sama dengan N lambda. Kemudian kita masukkan semua nilai besaran yang sudah dikonversikan ke satuan meter tadi, 2 kali 10 pangkat min 4 kali 7,5 kali 10 pangkat min 2 per 1 sama dengan N kali 7,5 kali 10 pangkat min 7. Kita lakukan operasi hitungnya hingga diperoleh N sama dengan 15 per 7,5 kali 10 pangkat 1 sama dengan 20. Jadi jumlah garis terang pada layar adalah 20. Jawaban yang benar D. Soal kedua,
Diketahui panjang gelombang datang pada selaput tipis adalah 589,3 nanometer. Kita tidak perlu melakukan konversi ke dalam meter karena pilihan jawaban pada soal juga dalam bentuk nanometer. Indeks bias air sabun N sama dengan 1,33. Karena yang terjadi adalah pola terang pertama, maka orde interferensinya adalah 1. Dan sudut biasnya tegak lurus dengan selaput tipis, maka R sama dengan 0 derajat. Yang ditanya pada soal ini adalah ketebalan selaput atau D. Untuk menjawabnya, kita ingat lagi persamaan interferensi selaput tipis pada pola terang, yaitu 2ND cos R sama dengan M kurang 1/2 dikali lambda. Sehingga untuk mencari nilai D sama dengan M kurang 1/2 dikali lambda per 2N cos R. Kita masukkan nilai besaran yang diketahui pada persamaan. D sama dengan 1 kurang 1/2 dikali 589,3 per 2 dikali 1,33 dikali 1. Dan kita lakukan operasi hitungnya hingga diperoleh D sama dengan 110,8 nanometer. Jadi ketebalan selaput air sabun adalah 110,8 nanometer. Jawaban yang benar A. Soal selanjutnya, diketahui jari-jari lingkaran cincin Newton R kecil sama dengan 1 mm sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 meter, jari-jari plan konveks atau R besar adalah 4 meter, dan indeks bias lensa N sama dengan 1, karena pola yang terjadi adalah terang pertama, maka M-nya sama dengan 1. Yang ditanya, panjang gelombang cahaya atau lambda. Kita tahu soal ini berkaitan dengan interferensi cincin Newton yang persamaan pola lingkaran terangnya adalah nr kuadrat sama dengan M kurang 1/2 dikali lambda R. Sehingga untuk mencari lambda, kita bisa memasukkan nilai besaran yang diketahui 1 kali 10 pangkat min 3 dipangkatkan 2 sama dengan 1 dikurang 1/2 dikali lambda kali 4. Lambda sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 per 2. Lambda sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 meter sama dengan 5000 angstrom. Jadi jawaban yang sesuai adalah C. Soal keempat, diketahui sebuah kisi difraksi 1500 garis per sentimeter dilewati oleh seberkas cahaya dari sebuah lampu yang menghasilkan pola terang N sama dengan 1. Jika sudut deviasi orde pertama sebesar 30 derajat, kita diminta menentukan panjang gelombang cahaya dari lampu tersebut. Pada difraksi kisi, persamaan yang digunakan adalah D sin theta sama dengan N lambda dengan D sama dengan 1 per N. Sehingga persamaan menjadi 1 per N sin theta sama dengan N lambda. Kita masukkan nilai besaran yang diketahui, 1 per 1500 sin 30 derajat sama dengan 1 lambda. Sehingga diperoleh lambda sama dengan 0,000333 cm sama dengan 3,33 kali 10 pangkat min 6 meter. Jadi panjang gelombang cahaya dari lampu adalah 3,33 kali 10 pangkat min 6 meter. Jawaban yang benar A. Soal berikutnya, diketahui sudut pembias prisma adalah 10 derajat, indeks bias cahaya merah NM sama dengan 1,60 dan ungu NU sama dengan 1,64. Soal ini meminta kita menentukan besar sudut dispersi pada prisma. Untuk menghitung sudut dispersi prisma, kita gunakan persamaan Pi sama dengan NU kurang NM dikali beta. Lalu kita masukkan nilai besaran yang diketahui, Pi sama dengan 1,64 dikurang 1,60 dikali 10 derajat. Sehingga diperoleh Pi sama dengan 0,04 kali 10 derajat sama dengan 0,4 derajat. Jadi sudut dispersi prismanya adalah 0,4 derajat. Jawaban yang benar D. Soal terakhir, diketahui sudut antara polarisator dan analisator 60 derajat dan intensitas cahaya alam mula-mula 124 watt per meter kuadrat dengan I1 hanya 50%, artinya I1 pada kasus ini hanya 1/2 I0. Yang ditanya pada soal adalah besar intensitas cahaya yang keluar dari analisator atau I2.
Nah, kita bisa menghitung I2 pada polarisasi ini dengan persamaan I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta. Karena I1 sama dengan 1/2 I0, maka I2 sama dengan 1/2 I0 cos kuadrat theta. Kita masukkan angka yang diketahui, I2 sama dengan 1/2 kali 124 kali cos kuadrat 60 derajat. Sehingga diperoleh I2 sama dengan 124/2 kali 1/2 dikuadratkan, sama dengan 15,5 watt per meter kuadrat. Jadi, besar intensitas cahaya yang keluar dari analisator adalah 15,5 watt per meter kuadrat. Jawabannya A. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang gelombang cahaya. Jangan lupa tonton terus video tentang gelombang cahaya. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.